Akibat keributan terkait sengketa lahan, puluhan warga Deli Serdang melapor ke Pomdam 1 Bukit Barisan. Mereka mengadukan tindakan oknum TNI yang terlibat kericuhan dan videonya viral di media sosial. Inilah video amatir yang menggambarkan keributan antara warga Deli Serdang dan oknum TNI Kodam 1 Bukit Barisan. Kericuhan ini terjadi terkait sengketa lahan. Buntut kericuhan, puluhan warga Deli Serdang melaporkan kasus ini ke Pomdam 1 Bukit Barisan. Mereka melaporkan tindakan anarkis oknum personel TNI dalam kericuhan dengan warga. Oleh Pomdam 1 Bukit Barisan, warga diarahkan untuk melaporkan peristiwa ini ke kantor polisi militer di Lubuk Pakam. Hal ini disebabkan wilayah terjadinya kericuhan berada di bawah lingkup hukum polisi militer di Deli Serdang. Sementara itu, pemirsa, oknum anggota TNI di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku mengamuk dan menganiaya warga. Aksi kekerasan ini juga viral di media sosial. Seorang oknum anggota TNI bernama Petrus Laululia mengamuk di Desa Seira, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Diduga oknum TNI ini mengamuk saat dibawa pengaruh minuman keras. Salah seorang warga menjadi sasaran amukannya. Tak hanya itu, oknum anggota TNI ini juga menantang sejumlah warga yang mencoba menenangkannya. Pelaku akhirnya bisa diamankan petugas. Memang sudah ada mediasi, tapi itu bukan memberhentikan proses hukum. Proses hukum tetap kita lakukan secara tegas kepada anggota bersama. Jadi intinya law enforcement, reward and punishment tetap berjalan. Kini oknum TNI mabuk ini sedang menjalani pemeriksaan dan akan dilanjutkan ke proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kepulauan Tanimbar, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. 1 dari 4 anggota teroris Poso dilumpuhkan aparat di desa Dolago Parigi, Mutong, Sulawesi Tengah. Kontak senjata terjadi antara aparat dengan teroris pada saat penangkapan. Satu dari 4 teroris Poso yang masuk dalam daftar pencarian orang dilumpuhkan aparat di bendungan desa Dolago, Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah. Kontak tembak terjadi antara aparat dengan teroris saat penangkapan. Telah ditelusuri, 1 orang DPO teroris Poso diduga atas nama Ghazali alias Ahmad Panjang ditemukan tewas. Nah, dari hasil kontak tembak tersebut, setelah dilakukan pengecekan, ada 1 DPO yang tertembak. Yang diduga adalah Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang. Dan sekarang personel Madagoraya masih melakukan proses evakuasi. Dan rencananya nanti jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Polri yang ada di Palu sini. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus penangkapan ini. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Polda NTB akhirnya menahan Ustadz Mizan Kutsiyah dalam kasus dugaan ujaran kebencian. Sementara tokoh agama dan ormas di Lombok Timur berkomitmen saling menahan diri dan merawat kerukunan bersama. Jajaran Direskrim Sus Polda NTB langsung menahan Ustadz Mizan Kutsiyah, pengasuh Pondok Pesantren As-Sunnah, usai diperiksa. Ustadz Mizan ditahan atas dugaan ujaran kebencian melalui ceramahnya yang viral di media sosial. Dalam ceramahnya, Mizan dinilai menghina makam leluhur para ulama dan juga cara peribadatan umat muslim di Lombok. Guna melengkapi alat bukti, polisi juga memeriksa pelapor dan saksi ahli terkait potongan video ceramah Ustadz Mizan Kutsiyah yang viral. Polda NTB dalam hari ini Ditkrim Sus sudah mengambil keterangan Ustadz Mizan berkaitan dengan potongan video tersebut. Jadi yang bersangkutan kemarin statusnya masih saksi dan hasil keterangan dari beliau masih kita dalami dulu dan akan dipelajari oleh penyidik dan tentunya akan dilakukan gelar perkara terhadap hasil daripada keterangan saksi-saksi yang lain juga. Tapi diamankan ya? Saat ini masih di Mapolda, masih diamankan di Mapolda.
Sementara sejumlah tokoh agama dan ormas di Lombok Timur menggelar pertemuan untuk menyikapi kasus perusakan pondok pesantren As-Sunnah. Para tokoh agama dan pimpinan ormas sepakat untuk tetap menjaga kerukunan, keamanan, dan ketertiban di daerahnya. Sementara soal lokasi Masjid As-Sunnah yang dipersoalkan masyarakat, Pemda menawarkan akan membeli lahan sehingga tidak memunculkan konflik. Kita mari tenang. Pemerintah daerah sudah menyikapi, sudah menangani beserta unsur Forkopimda dengan sesepuh masyarakat kita, tokoh agama, tokoh masyarakat sudah berkumpul dan sudah menandatangani surat pernyataan itu. Kita berharap setelah ini damai. Setelah pertemuan ini, diharapkan semua pihak bisa menahan diri, tetap tenang dan menyerahkan kasus ini ke penegak hukum. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Melawan saat akan ditangkap, 2 pengedar sabu ditembak polisi. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menggagalkan peredaran 4 kg sabu. Jajaran Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menyergap pengedar sabu di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Sempat berusaha melawan dan mencoba kabur hingga menabrak warga dan pengguna jalan, kedua pelaku akhirnya dilumpuhkan polisi. Satu pelaku tewas, sementara pelaku lainnya alami luka tembak. Dalam penyergapan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 4 kg yang disimpan dalam kemasan teh. Kenapa dilakukan tindakan terukur? Karena tadi pelaku melarikan diri dengan menggunakan Honda Jazz dengan kecepatan tinggi. Pertama dia tabrak ibu-ibu, jatuh, dan sudah diamankan ke rumah sakit untuk ibunya, dirawat dibawa ke rumah sakit. Terus menabrak mobil Jazz juga, dan menabrak mobil Suzuki Lockback. Nah, untuk itu makanya supaya jangan pada lagi ditembak oleh anggota tadi dengan tindakan tegas terukur. Ya. Sampai TKP rupanya di perjalanan menuju ke rumah sakit Bayangkara, 1 orang tersangka meninggal dunia, namun satu orang luka tembak. Polisi kini tengah mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan sabu asal Cina ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan iNews. Gelar akad nikah di dalam bak truk pengantin asal Magelang, Jawa Tengah viral di media sosial. Penasaran? Simak informasinya usai jeda berikut ya.